caranya doa bersama keluarga itu bisa menggoncang tingkat langit? Dan gimana caranya doa bersama keluarga itu dikabulkan oleh Tuhan? Atau paling tidak gimana caranya doa bersama keluarga itu bisa membuat hati kita tenteram? Yakobus 5 ayat 16 mengatakan demikian. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apakah dengan menjadi orang benar saja doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan? Atau ada hal-hal yang lain yang kita tidak ketahui dan Tuhan akan juga mengabulkan dengan cara seperti itu? Kalau mau tahu jawabannya, sebentar lagi kita akan menunggu pengajaran yang akan dibawakan oleh Bapak Malesius. Tapi sebelumnya, kita ingin Tuhan juga membaca tanah di hati kita, supaya firman-firman Tuhan yang akan ditaburkan, pengajaran yang akan dibawakan oleh Pak Sofian tidak akan pernah menjadi sia-sia, dan firman itu akan tumbuh berkembang berbuah limpah sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan doa kita bersama keluarga kita akan dikabulkan Tuhan. Amin. Amin. Yang mengatakan amin jeruk bangkit berdiri, karena kita di sini adalah saudara dalam Tuhan Yesus Kristus yang dipertemukan di dalam kasih-Nya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tidak peduli warna kulit kita, usia kita, warna rambut kita, ras kita bersaudara dalam kasih-Nya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
dan kudus. Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kehadiran-Mu. Kau adalah Bapa kami yang sungguh luar biasa. Pada malam hari ini Tuhan, Kau mengumpulkan kami di sini untuk mendengarkan ajaran. Terlebih kami mau bersyukur kepada-Mu juga Tuhan. Selama ini, terutama saat ini, Engkau masih menjaga kesehatan kami. Engkau masih memberikan rezeki yang baik buat kami. Engkau masih memberikan hubungan yang terbaik
untuk memakai puji-pujian hanya kepadamu. Kami ingin menaikkan Engkau lebih tinggi lagi. Kami ingin mengerjakan glory, haleluya, hanya kepadamu. Tuhan kami yang luar biasa. Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Dan Engkau adalah jalan kebenaran, Engkau adalah jalan hidup. Kami akan selalu tinggi padamu. Glory, haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Jalan kehidupan itu Yesus katakan. Kami percaya
sekiranya tahu, amin. Saya mendengar amin lebih keras, amin. Kita akan mendapatkan berkat sekiranya tahu, amin. Mari kita mulai sekali lagi bernyanyi bersama-sama buat Tuhan kita sambil kita goyang. Dari segala bangsa yang tak hadir di sini, suku yang berbeda, usia yang berbeda, ras yang berbeda, disatukan Tuhan oleh Tuhan. Kita adalah bangsa lehat. Dan dikuduskan oleh Tuhan. Siap-siap di sebelah kanan saya, jangan mau kalah. Jangan sedikit suara begini, ayo. Terimalah kemuliaan. Mantap sih, main dari tulisan. Tuhan kami. Tuhan kami firman Tuhan. Mari sekarang siap-siap bersama-sama kita menyatakan kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan, Roh-Mu menyala-nyala di hati kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin tenang duduk diam di hadapan-Mu. Biarkanlah kami duduk dengan tenang Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat yang telah Engkau berikan pada kami. Roh Kudus-Mu yang perkasa Kau curahkan. Kau menginginkan kami seperti Raja Daud, dan itu terjadi. Kami menyanyi menari memuji Engkau seperti halnya Raja Daud. Dan biarkanlah ini Tuhan menjadi sebuah habit, permulaan habit dalam kehidupan kami. Dan nanti kami pulang, kami juga akan melakukan hal yang sama. Sehingga berkat-berkat yang telah Kau turunkan pada Raja Daud dan turunan-turunannya juga diturunkan kepada kami. Sungguh Kau Allah kami luar biasa Tuhan Yesus. Kami merasakan Roh Kudus-Mu menyentuh sama mereka. Engkau melembutkan hati kami Tuhan. Engkau buat kami juga menyala-nyala. Dan pada malam hari ini Engkau juga membuat kami ingin lebih kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkau Tuhan Allah kami terbaik. Engkau rela berkorban buat kami. Pada saatnya malam ini kami mau masuk lebih dalam lagi, dalam bait suci. Dan biarkanlah kami Tuhan bisa menyembah-Mu betul-betul di dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau Tuhan Allah kami, Yesus yang kami puji dan kami semua. Dan karena sebab Allah, hal itu takkan kami. Terimalah selalu limpahan dari kami Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami menyembah Kau sebagai
saja. Jangan engkau pernah meragukanku. Apapun masalah yang kau hadapi, aku jauh lebih besar. Sungguh Tuhan, Kau adalah kami bertahta di atas sana. Kami mensyukuri atas segala apa yang Kau berikan, terutama saat ini. Urapan yang Kau turunkan kepada kami, curahan Roh Kudus-Mu, Kau menyentuh hati semua setiap insan yang hadir dalam nama ini. Bukan tanpa sebab Kau telah merencanakannya jauh-jauh hari. Tuhan Yesus Kristus, kami semua sangat percaya pada malam hari ini Engkau menggemburkan tanah di hati kami. Engkau membuat kami selalu ingin mendengarkan sabda-Mu, pengajaran dan juga pengetahuan yang sebentar lagi akan Kau sampaikan melalui hamba itu. Bapak Allah Yesus, biarkanlah Tuhan Kau jadikan kami umat-Mu di sini sebagai pendengar yang baik, sebagai murid yang baik, sehingga apa yang telah Kau tabur benih-benih firman-Mu di dalam hati kami semua tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan tumbuh berkembang berbuah limpah hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga kami bisa lebih mengerti bagaimana caranya berdoa bersama keluarga yang lebih tepat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ini kami anak-anak-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Silakan Bapak Yesus. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Bro George, Sis Lucy, Bro Roland, Sis Yuli, saya kenal lagi tadi, Ling, dan ya mungkin beberapa yang lain. Senang sekali saya berada di sini pada malam hari ini. Tiba-tiba Ibu Jun harus melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia bahkan berada segera di luar pulau, sehingga nggak bisa datang ke sini. Untuk itu beliau mohon maaf, dan saya dengan rendah hati mengertikan beliau. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita punya rumah yang fondasinya lemah, maka akan mudah goyah dan mudah runtuh. Doa keluarga merupakan suatu fondasi rohani. Doa keluarga merupakan suatu fondasi rohani. Saat keluarga tidak membangun doa keluarga, maka kehidupan keluarga itu juga rentan akan godaan-godaan duniawi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, doa keluarga itu merupakan suatu nafas rohani. Artinya napas itu kalau nggak napas kan mati ya. Maka kalau tidak ada doa keluarga, keluarga itu menjadi mati dalam tanda kutip, saudara. Keluarga
suatu kehidupan. Dia mempunyai suatu kehangatan ya antara keluarganya. Bagaimana keluarganya saling terbuka, kemudian mereka bisa memahami satu sama lain. Di dalam doa keluarga, nanti kita lebih dalam lagi bagaimana doa keluarga bisa mengubah banyak hal. Ada kekuatan di dalam doa keluarga. Seyogianya kita sebagai umat Kristiani tentu harus mempunyai suatu doa keluarga yang bertumbuh terus, bertumbuh sampai akhir hayat kita. Bertumbuh di dalam doa keluarga, karena kita masih mempunyai keluarga terus. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam doa keluarga akan mendekatkan satu sama lain dan juga mendekatkan keluarga tersebut terhadap Allah. Allah begitu mencintai keluarga yang dekat dengan Dia. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan, perkenalkan, nama saya Aloysius Sofyan. Saya kebetulan lagi di Jakarta. Ini keluarga saya, anak saya 3, istri saya tentu 1. Saya sudah punya cucu. Saya dari Persekutuan Doa Thomas. Saya diutus oleh BPK PKK KAJ. Terima kasih saya sudah bisa berada di sini. Bapak dan Ibu sekalian, ke bawah ya. Sorry. Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita bersedia membaca firman bersama-sama tentang doa ini sehingga kita bisa yakin dan percaya doa ini menjadi suatu keteguhan kepada kita. 3, 2, 1. Bapak dan Ibu sekalian, artinya di dalam kesibukan kita di dunia ini banyak terjadi kecemasan, banyak terjadi kegalauan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat ini, buanglah segala kekhawatiranmu, berdoalah dalam ucapan syukur, dan akan terjadi suatu kedamaian. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasul Paulus yang dipenjara saat itu, tetapi dia tetap mempunyai suatu rasa sukacita di dalam surat pewartaannya tersebut, di dalam Filipi tersebut. Dia ingin tetap memberikan suatu kepada umatnya, tetap bersyukur dan damai di dalam kami. Demikian juga kehidupan kita, segala sesuatu kita harus buang jauh-jauh segala kekhawatiran, tetapi diubah menjadi segala kesyukuran. Kita berserah kepada Tuhan. Kita lanjut sedikit. Sekarang ini banyak berhubungan doa. Tadi saya ingin mengatakan bahwasanya kenapa Rasul Paulus yang di dalam penderitaannya dia tetap bersukacita. Dia tidak punya rasa khawatir karena dia hubungannya
hubungannya begitu erat dengan Yesus. Dia begitu intim hubungannya dengan Yesus, sehingga dia mempunyai suatu kedamaian. Sekarang pertanyaannya, apa sih doa? Semua sudah banyak yang tahu pasti doa itu apa, gitu ya. Doa itu seperti doa, ngomong dengan Allah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin bercerita sedikit di sini. Doa adalah perjumpaan pribadi dengan Allah. Pada saat ada kata-kata perjumpaan, artinya bukan satu orang. Ada dua pihak, minimum. Mungkin ada 3 pihak. Kalau di dalam keluarga mungkin bisa banyak pihak. Perjumpaan dengan Allah mengantarkan kita kepada kesadaran akan tujuan hidup yang sejati. Tentunya bahwa kita semua ingin hidup kita ini yang tidak lama ini, yang cuma sebagai perjalanan, hidup kita yang akan datang adalah hidup yang sejati, kehidupan kekal. Bagaimana caranya? Ya ini dia, dengan doa yang benar mengantarkan kita kepada tujuan hidup yang sejati. Tetapi saya ingin bercerita sedikit bagaimana ceritanya doa itu dihubungkan dengan sini, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Bagaimana saat itu Yesus yang sedang kelelahan duduk di tepi sungai Yakub. Kemudian ada seorang wanita Samaria. Wanita Samaria ini tidak dalam keadaan bahagia, saudaraku. Dia dalam keadaan kedukaan. Dia hidup yang tidak benar, hidup dengan suami yang beberapa kali dan lain sebagainya. Kemudian terjadi suatu perbincangan dengan Yesus. Perbincangan dengan Yesus sampai dia menemukan suatu kerinduan yang selama ini dia dambakan. Yaitu apa? Yaitu dia menemukan suatu kesegaran, suatu pembenaran tentang tujuan hidup yang sejati. Apa artinya di sini? Doa itu bisa digambarkan seperti itu, bahwa kita bertemu dengan Yesus, kita berbincang-bincang dengan Yesus, kemudian kita membawa kepada tujuan hidup yang sejati. Semakin lama, semakin intens doa kita. Kita tidak hanya berbicara sendiri dengan Tuhan. Kita tidak berbicara permohonan saja kepada Tuhan. Kita berbincang dengan Dia. Kita yang namanya berdialog dengan Dia. Kita tidak monolog. Saya punya satu cucu. Kalau dia menghendaki sesuatu, dia akan berjumpa dengan saya, kemudian dia berbincang dengan saya. Kalau dia tidak berbincang, misalnya dia ingin, "Opa, saya ingin mobilan." Kemudian kalau saya tidak menanggapi ataupun Bayunya tidak diajak berbincang dengan saya, maka saya akan memberikan mobil-mobilan, tetapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia mengharapkan mobil yang sifatnya truk, warnanya hijau, tetapi dapatnya mobil sedan warnanya merah. Demikian pun doa kita. Doa kita tidak akan tercapai kalau kita cuma doanya satu arah. Doa yang monolog harus kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Kita mencoba berdialog terus dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saya lakukan.
apa yang mau saya kerjakan. Itulah doa yang sampai kepada suatu tujuan kesadaran pribadi akan hidup yang kekal. Tentu dengan mudah kita bisa mengerti bahwasanya semakin lama kita banyak berdoa berintim dengan Tuhan, kita semakin mengerti maunya Tuhan, kita akan mendapatkan suatu tujuan hidup yang sejati. Kemudian, apa itu doa keluarga? Doa keluarga ya sebetulnya doa pribadi masing-masing dijadikan satu, cuma di sini kita lebih terbuka. Jadi doa keluarga adalah doa bersama-sama anggota keluarga. Kemudian cara memperkuat doanya itu memperkuat ikatan keluarga kita. Kenapa sih memperkuat? Karena saat kita melakukan doa keluarga, kita berbuka hati satu sama lain. Sang istri mungkin ada keluhan, sang suami bisa mendengarkan di dalam doa. Sang anak mungkin ingin diperhatikan, dia bisa berdoa, mengatakan segala sesuatu di dalam doanya. Dan ingat, doa adalah mengucap syukur dan segala sesuatu disampaikan. Saudaraku yang terkasih, doa keluarga menjadi sangat penting, sehingga dengan semakin kita mengerti satu sama lain, saya lebih mengerti tentang istri saya. Saya ingin bercerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak terlalu peduli dengan doa keluarga. Kenapa? Saya pikir ya doa pribadi cukuplah. Tetapi hubungan saya dengan istri saya, dengan anak saya, nggak dekat. Sungguh tidak dekat. Dekatnya apa? Ya cuma formalitas seperti biasa, makan rame-rame ataupun pergi bersama-sama. Tetapi kedekatan di dalam iman keluarga, kedekatan di dalam Tuhan tidak ada. Akibatnya juga kadang-kadang kita tidak mengerti anak kita maunya apa, istri kita maunya apa. Makanya banyak yang terjadi broken home, banyak yang lari kepada narkoba, banyak lari kepada hal-hal yang negatif. Bayangkan kalau ada doa keluarga menjadi suatu kepentingan keluarga, hal itu pasti dengan rahmat kasih Tuhan tidak akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu berdoa? Doa itu memberikan kekuatan iman. Kekuatan iman bukan dari daya saya sendiri, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Doa memberikan kekuatan iman. Pada saat kita berdoa semakin intens, kita akan semakin dikuatkan oleh Roh Kudus, mempunyai suatu iman yang berpengharapan. Seperti kita tahu, hidup Kristiani kita adalah memanggul salib. Di dalam menghidupi, di dalam menghadapi dunia yang penuh problem, penuh kekacauan dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu semakin mempunyai iman yang berpengharapan. Kita semakin mempunyai mampu untuk bersyukur dan juga menghadapi cobaan di dalam kesulitan. Saudaraku, bahwasanya doa juga mengarahkan hati kepada Tuhan lebih dekat. Tentu kalau kita semakin berdoa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi semakin dekat dengan Tuhan, kita akan lebih dekat dengan Dia. Kita akan mempunyai suatu aura daripada Tuhan. Kalau saya bergaul dengan orang jahat, saya akan jadi jahat. Kalau saya bergaul banyak dengan Tuhan, saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik.
Saudara terkasih, ini kelihatannya ada yang kelewat. Doa itu memberikan penyadaran siapa Allah dan siapa kita. Saat kita berdoa, kita tahu kita sangat lemah. Kita sangat tergantung akan Tuhan. Pertama, hidup ini adalah pemberian Tuhan. Dan juga kita harus mengakui Allah, mengakui kebesaran Allah. Kan kita tahu akan keterbatasan hidup kita. Bapak dan Ibu, saya mempunyai problem. Sewaktu beberapa tahun yang lalu, saya seolah-olah begitu sombongnya tidak merasa tergantung kepada Tuhan. Saya tidak menyadari akan keterbatasan diri saya. Apakah saya hebat? Saat itu saya merasa hebat. Saya punya beberapa perusahaan. Saya bisa membuktikan bahwa saya berhasil. Saya punya banyak duniawi dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika saya mendapat suatu proyek yang begitu besar. Besar sekali. Tetapi jauh di Kalimantan. Tapi sebagai seorang yang sangat berpengalaman, merasa hebat dan lain sebagainya, apa yang saya kerjakan? Saya buat suatu planning, saya diskusi dengan konsultan, saya taruh konsultan keuangan, saya taruh ini, saya taruh itu. Secara manusia, saya hebat. Secara pribadi, manusia, saya hebat. 1 tahun berjalan baik, 2 tahun berjalan baik, tahun ketiga tiba-tiba bencana datang. Apa yang terjadi? 1 orang terlindas stumbos di dalam pekerjaan saya. 1 orang meninggal, bukan main. Membawa satu problem ke problem lain, kita dipanggil, kita diberhentikan, kita didenda dan lain sebagainya. Izin dicabut dan lain sebagainya. Apa yang kita dapatkan dari situ? Harta habis juga beberapa tahun yang saya dapatkan. Tuhan mengizinkan saya untuk mulai berpikir, engkau tidak sehebat apa yang kau pikirkan. Kalau saya mau, saya ubah. Itu kesombongan saya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk kembali, untuk berbalik arah, untuk mengakui kebesaran Tuhan. Dan saya semakin mencari Tuhan. Apakah harta saya balik? Enggak. Saya hilang. Tetapi saudara, bagaimana saya menemukan sesuatu keluarga yang menjadi lebih menopang saya pada saat saya menderita seperti itu? Rasanya marah, rasanya sangat jengkel, rasanya sangat apa? Banyak tekanan, harta hilang dan lain sebagainya. Tapi anak-anak, istri, keluarga semakin kuat mendoakan saya. Pada saat saya berlutut, saya sadar bahwa saya tidak bisa begini. Tuhan mengangkat saya melalui doa keluarga. Kita dibuat semakin dekat satu sama lain. Semakin saya bisa mengerti, semakin mereka bisa mengoreksi kesombongan saya. Itu doa keluarga bisa mengoreksi. Bapak dan Ibu, doa dan juga doa keluarga menimbulkan suatu penyerahan diri dan kerendahan
hadapan Allah dan mengakui Dia sebagai penciptanya, sebagai makhluk ciptaannya, tentu kita akan menyadari ada dua hal. Pada saat kita memandang ke atas, melihat Maha Luhur, Maha Kasih, Maha Pencipta, Maha ini dan Maha itu, maka kita melakukan yang disebut isi doanya adalah ucapan syukur, puji syukur. Tapi saat kita memandang ke bawah, kita melihat kelemahan kita seperti saya tadi, adalah doa permohonan. Ya. Apa yang baik? Ya, seharusnya doa syukur dulu, baru permohonan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, doa puji syukur adalah merupakan suatu perasaan dikasihi oleh Allah. Kita tahu tadi bahwa saat saya merasakan suatu kesulitan, kemudian saya hancur dan lain sebagainya, saya semakin bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur dengan keluarga saya. Saya bersyukur mempunyai anak-anak yang demikian. Membangkitkan saya semakin bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita juga mempunyai suatu pengakuan iman sebagai hamba yang sering tidak setia. Pada saat kita tahu bahwa saya tidak setia, apakah Bapak, Ibu sekalian dan saya merasa yakin setia setiap hari? Tentu enggak ya. Kita semakin mengucap syukur karena Tuhan Maha Kasih, sayang yang tidak layak dilayakkan untuk menjadi anaknya. Saya mampu memanggil Bapa, saya minta datang kepadanya. Bapak Ibu sekalian, Allah juga adalah suatu sumber hidup kita. Kita semua sudah tahu bagaimana di dalam waktu COVID kita begitu merasakan. Tetangga kita tiba-tiba meninggal, saudara saya meninggal, ini meninggal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Ya, kita harus merasakan Allah adalah sebagai sumber hidup, antusiasme dan kegembiraan. Hidup adalah anugerah dari Allah. Doa permohonan merupakan suatu ucapan, suatu seruan akan perasaan tidak berdaya. Pada saat saya tadi jatuh, saya berseru begitu banyak kepada Tuhan. Itulah doa permohonan. Kemudian Allah adalah tempat perlindungan. Kenapa saya berseru? Karena saya nggak tahu lagi kepada siapa. Cuma Tuhan tempat kita berlindung. Kemudian, apa kita doa pribadi atau doa keluarga? Dua-duanya adalah sangat pentingnya. Baik doa pribadi maupun doa bersama sama penting. Kristus sendiri sering melakukan doa pribadi dan juga Dia menganjurkan kita berdoa bersama-sama. Seperti yang dikatakan di sini, di dalam Matius berapa ini? Matius 18 ayat 20. Bagaimana kalau kita bisa baca bersama? 3, 2, 1. Saudaraku, kalau Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, karena kita doa keluarga, apa sih maknanya? Maknanya sangat banyak. Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan membantu kita. Saat kita berseru bersama keluarga, maka Tuhan menyertai kita. Ya. Kemudian pentingnya doa keluarga seperti dikatakan
benar seorang kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian, hidup saya dahulu tidak baik-baik saja. Kemudian saya berterus terang kepada istri bagaimana juga kepada anak. Bagaimana saya kemudian di dalam doa keluarga menjadi semakin kuat. Bagaimana saya berbuka hati kepada mereka. Bagaimana saya banyak sungguh-sungguh mendoakan anak-anak saya. Kemudian saya banyak mendoakan istri saya. Saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa untuk mereka. Tuhan menjawab doa saya. Mereka lebih mencintai saya. Saya punya 3 anak. 3 anak itu jadi semua berkat Tuhan. Walaupun ayahnya ini tidak layak sebagai ayah yang dianggap teladan, tapi Tuhan penuh kasih. Saat kita berbuka di dalam doa keluarga, mujizat terjadi. Bapak Ibu, ini yang saya bilang mujizat terjadi. Saya ini orang yang bandel. Saya ini orang yang mungkin udah terpeleng sama Tuhan, nggak dengerin. Terpeleng lagi nggak dengerin. Sampai suatu ketika, ini adalah gambaran daripada di rumah sakit orang yang begitu gawat. Beberapa tahun yang lalu, saya mempunyai krusial kegawatan seperti itu. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mata saya gelap. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya mata tiba-tiba tidak bisa melihat. Begitu menyedihkan, begitu menakutkan, begitu rasanya dunia runtuh. Saudara tidak bisa melihat. Padahal siang tadi saya masih berolahraga. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Panik dan lain sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Saya dibawa ke rumah sakit, saya diperiksa MRI, CT scan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Sangat menakutkan. Saya divonis mengalami ICH, intracerebral hemorrhage, perdarahan otak di belakang. Otaknya, darahnya keluar dari otak, dari pembuluh darah, menutupi saraf mata saya. Di dalam dunia kedokteran, kalau jumlah darah di atas 25 cc, maka tengkorak harus dibuka, harus diambil darah. Begitu menakutkan. Jumlah daripada darah saya waktu itu menjadi kritikal, 20 cc. 20 cc, 1 hari lagi atau 2 hari lagi, tengkorak kepala saya bisa dibuka. Saya ingin berdoa kepada satu teman saya yang masih terbaring sampai sekarang dan otaknya masih terbuka. Dia adalah seorang dokter, Dr. Mardi. Berbulan-bulan dia mengalami. Kebetulan dia mengalami ICH. Tengkoraknya sudah dibuka, tetapi masih belum sembuh. Kesembuhan daripada ICH adalah cuma 15%. Bapak Ibu sekalian, saya begitu panik, saya begitu sedih, saya begitu nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Apa? Saya cuma datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya, ampuni saya dan lain sebagainya. Dokter mengatakan kepada saya, cuma mujizat yang terjadi kalau Anda tidak dioperasi. Sungguh, dokter
Ibu Jun, kemudian juga Pak Robi dan lain sebagainya. Mereka bertanya, kau punya Tuhan yang hebat, kau harus berserah diri. Anak saya yang di luar negeri setiap hari telepon saya, mendoakan saya. Istri dan anak-anak berjuang untuk berdoa kepada saya. Doa keluarga terjadi kembali, saudaraku. Kalau seringkali gimana kamu bersama? Kamu memilih bawain doa di dalam misa gitu. Ibu contoh tahu gak? Bisanya itu ditelepon jam 4 jam 5. Yang namanya kita di rumah sakit jam 4 dibangunin. Bahkan kalau saya nggak bisa bergerak dan lain sebagainya, mungkin dimandiin dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan setelah didoakan oleh keluarga? Saya telepon Ibu Jun, kita berdoa bersama. Komunitas saya berdoa. Kekuatan doa begitu hebat, saudaraku. 5 hari kemudian dokter mengatakan ajaib. Turun jadi 15 cc. Dengan pengobatan yang begitu hebat dan lain sebagainya, akhirnya saya sembuh dan tidak perlu untuk dioperasi. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih sungguh. Suatu mukjizat itu membuat saya semakin bertekuk lutut kepada Tuhan. Saya ingin membaktikan diri kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, saya punya satu lagu. Pada saat saya sedih, pada saat saya menderita, saya ingat lagu ini. Semoga lagu ini juga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga nyala lagunya ya. Boleh tahu lagunya? Boleh kita nyanyi sama-sama. Ini adalah lagu yang saya menderita, tapi saya dibantu oleh Tuhan. Tuhan menolong saya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
semakin saya ingin dekat terus dengan Tuhan. Tanpa seizinku, Tuhan selalu Bapak, Ibu yang mengalami kesulitan, yang mengalami suatu penderitaan, yang mengalami suatu goncangan, selalu ada Tuhan yang selalu ada. Saat engkau berbuka hati di dalam doa dan doa keluarga, Tuhan akan datang. Bapak dan Ibu, kalau saya bisa, Tuhan tolong saya yakin di dalam kesulitan kita semua selalu ada Tuhan yang menolong, selalu ada. Mari kita banyak berdoa. Berdoa di dalam keluarga merupakan suatu kekuatan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam hari ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga dengan doa bersama keluarga kami semakin mendekat kepadamu. Kami mampu bersyukur, mengarahkan hati kepadamu, juga menjadikan doa keluarga dan semakin memperkuat ikatan tali kasih di dalam keluarga. Mampukan kami untuk berkomitmen untuk berdoa bersama keluarga dan menjadikan doa keluarga menjadi fondasi yang kuat bagi keluarga kami. Kami mohon. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Bapak Aloysius Sofyan yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Bapak Aloysius Sofyan serta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Kami mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur. Juga untuk Presiden Jokowi serta seluruh jajaran kabinetnya, kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurangi mereka. Anugerahkanlah kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dalam mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi tim pastores paroki Dekanat Bandung Barat, khususnya tim pastores Santo Laurentius, Pastor Bogart, Pastor Maman, Pastor Hendra, dan Pastor Alo, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi mereka semua yang hadir malam ini dalam persekutuan doa. Berikanlah kami semangat untuk bersekutu denganmu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta melayani serta mengasihi sesama kami
membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayati dengan setia dan tulus. Kami mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan persekutuan doa dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini saatnya kita memberikan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan kita. Buat Bapak Ibu yang tidak membawa uang tunai, di depan Bapak Ibu itu ada scan QR code. Bapak Ibu bisa keluarkan handphone, bisa scan dan bisa transfer di sana. Dan biarkanlah Tuhan semakin dipermuliakan, kita semakin diberikan berkat yang dilimpahkan. Mari kita naikkan satu video. Segala kebaikan Bapak Ibu, dan kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Silakan Bibi. Cek, oke. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Tepuk tangan ya untuk firman yang luar biasa pada malam hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aloysius Sofian yang sudah bersedia mengisi pada malam hari ini, meskipun agak mendadak gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, siapa yang diberkati pada malam hari ini? Luar biasa, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Sofian. Terima kasih untuk firman-Nya yang mengingatkan kita bahwa doa keluarga adalah doa yang sungguh sangat penting untuk kita mendekatkan diri bersama keluarga, bersama-sama menjadikan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Sofian selalu. Dan saya juga mau berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah bertugas pada malam hari ini. Tim pujian, terima kasih. Pemusik Cindy, thank you.
Gak lupa juga tim yang di atas, tim Mulmed dan Soundman, kemudian juga tim dokumentasi Bang Ibo, tim konsumsi, tim pendaftaran, tim doa semuanya. Terima kasih untuk pelayanannya dan terima kasih juga kepada umat yang datang pada hari ini. Terima kasih, ditunggu kehadirannya minggu depan kembali. Ada yang baru datang pertama kali ke persekutuan doa ini? Oke, boleh tahu Ibu namanya siapa? Oke, terima kasih Bu sudah datang ke persekutuan doa. Nanti ditunggu Bu minggu depan untuk hadir kembali. Ya. Terima kasih, kita mau masuk ke dalam pengumuman yang pertama. Nah, minggu depan kita mau masuk ke dalam doa melalui Ekaristi. Tapi minggu depan agak lain sedikit, kita mau mendengarkan kesaksian. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah biasa ikut Ekaristi, ya. Tapi kita mau mendengar sih, jarang-jarang gitu mendengar ketika apa sih yang terjadi ketika Ekaristi, ketika berdoa melalui Ekaristi, apa yang terjadi. Nah, minggu depan kita mau dengar kesaksiannya yang akan dibawakan oleh Dr. Lydia Stuti. Saya percaya kalau umat Paroki Laurentius sudah tahu ya siapa itu ya Dr. Lydia Stuti, yang bukan juga saya tahu, percaya sudah tahu siapa Dr. Lydia Stuti. Nah, akan minggu depan hari Kamis tanggal 20 Juni jam 7 malam di Ruang Krista. Ditunggu kehadirannya ya Bapak Ibu biar kita sama-sama mendengarkan kesaksian yang sungguh luar biasa. Oke, berikutnya next. Nah, kami mengundang untuk berdoa syafaat bersama yang diadakan setiap hari Selasa. Doa syafaat minggu depan akan diadakan hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 jam 6:30 malam di Ruang Agnes di bawah. Silahkan Bapak Ibu yang pengen tahu apa sih doa syafaat, atau mungkin yang ya tadi ya diceritakan sama Dr. Sofian bagaimana komunitas mendoakan ketika ketika sakit ya. Nah, yuk kita datang sama-sama ke doa syafaat, kita mau sama-sama berdoa. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, kami dari PB Laurentius juga mengadakan doa Koronka Kerahiman Ilahi. Doa ini diadakan setiap hari jam 14.45 melalui Zoom. Untuk meeting ID dan passwordnya bisa dilihat di flyer bagi Bapak Ibu yang mungkin berdevosi kepada Koronka Kerahiman Ilahi atau enggak ada punya permohonan. Mari kita sama-sama berdoa ya. Oke, next. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin saat ini ingin punya wujud doa yang ingin didoakan, silahkan boleh menghubungi Linda dan Nova. Ya, ada nomornya di flyer. Orangnya juga kebetulan ada di sini duduknya bersebelahan. Ya, boleh silahkan di WA atau langsung aja. Nanti kami dari tim doa persekutuan PB Laurentius akan mendoakan wujud-wujud doa ini. Masih adakah next? Oke. Nah, di sini ada tanggal 2 sampai 4 Agustus ada Camp Young Men. Camp Young Men ini untuk anak muda laki-laki belum menikah usia 18 sampai 35 tahun. Silakan diajak bagi Bapak Ibu yang punya anak, ponakan, sepupu, siapapun itu, saudara, apapun atau ada di sini juga yang umur segitu dan belum pernah ikut Camp Young Men, ikutlah karena bagus ya. Oke. Untuk pendaftaran boleh ada siapa ya? Nanti boleh menghubungi saya kalau memangnya mau ya, nanti saya akan berikan link pendaftarannya. Kemudian next. Nah, satu lagi ini Camp Wanita Berhikmat. Kalau kemarin habis Camp Pria Sejati Katolik, nanti di bulan Agustus sudah Camp Young Men, ada Camp Wanita Berhikmat Katolik yang akan diadakan pada tanggal 23 sampai 25 Agustus.
Ini camp untuk ibu-ibu ya, untuk istri ya, jadi sudah menikah, umurnya dari berapapun yang penting sudah menikah. Silahkan mendaftar camp Waberkat. Untuk informasi dan apapun juga boleh menghubungi saya. Sudah ya? Oke, terima kasih. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lili buat pengumumannya, dan sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aloysius untuk pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini, menyentuh saya dan juga memberikan sebuah inspirasi buat saya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Bapak Aloysius. Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, kita telah sampai pada penghujung acara kita di PGPKK malam hari ini. Mari kita menenangkan hati kita sejenak. Kita menutup acara kita dengan doa. Bapa Tuhan Yesus yang bertahta di atas surga, Kau Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan, pada malam hari ini Engkau memberikan sebuah informasi pengetahuan dan juga pengajaran yang sangat luar biasa kepada kami. Hanya sebuah doa yang dilakukan bersama-sama dengan keluarga, kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Dan kalau Tuhan, apa yang telah kami dapatkan pada malam hari ini, firman-Mu yang telah Kau tabur pada kami, bisa kami pakai buat kehidupan kami sehari-hari. Dan biarkanlah firman-Mu itu bisa tumbuh berlimpah ruah, sehingga pada saatnya nanti kami bisa mempergunakan cara berdoa bersama keluarga ini untuk semakin memperkuat persekutuan kami sebagai anak-anak-Mu dan juga semakin memuliakan nama-Mu. Semua doa ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup berkuasa dan juga bertahta sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, tadi Pak Aloysius sempat bercerita tentang kekuatan doa bersama, itu memberikan sebuah inspirasi buat saya. Tahun lalu saya juga mengalami satu hal yang sama. Saya diharuskan untuk operasi, di mana tahun-tahun sebelumnya memang saya sudah diminta dokter untuk melakukan itu, tapi saya sangat takut, saya sangat khawatir. Saya tidak yakin bahwa apa yang dilakukan itu akan bisa memberikan sebuah hasil ataupun sebuah kesembuhan yang baik buat saya. Saya masih sangat ragu. Tapi apa itu yang dinamakan doa, apalagi doa bersama keluarga, itu saya rasakan. Di saat saya memang sudah memutuskan untuk operasi, saya masih takut, saya masih ragu. Pada saat itu, pada malam sebelum saya melakukan operasi, keluarga, bukan hanya keluarga saya pribadi, tapi keluarga besar PGPKK Santo Aloysius, Yuli, Cina, Tante Lucy, teman-teman yang lain yang luar biasa mengajak saya berdoa bersama-sama. Tujuannya yang memang mereka ingin apa yang terjadi besok saya operasi lancar sembuh. Tapi yang terjadi pada diri saya pada malam hari itu ada satu mujizat luar biasa. Yang tadinya saya takut, saya cemas, setelah saya diberikan sebuah doa bersama keluarga, hati saya lega. Yang namanya takut berkurang banyak. Masih ada, saya masih manusia, saya masih punya darah, daging, tulang, masih goda sama godaan dunia. Tapi dengan kekuatan doa yang dilakukan keluarga PGPKK Santo Aloysius, itu sangat mengurangi dampak ketakutan saya, sehingga saya semakin yakin esok saya operasi semua berjalan lancar. Dan memang puji Tuhan, kekuatan doa keluarga ini nyata. Saya operasinya lancar, baik, bagus, walaupun pemulihan saya cukup lama, saya masih sakit, tapi hati saya tenang. Tuhan memberikan itu, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya melalui doa yang dilakukan oleh keluarga di PGPKK Santo Aloysius. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk datang kembali di sini, untuk bersekutu kembali di sini bersama keluarga yang ada di sini. Tidak salah Bapak Ibu sudah ada di sini. Stay here, sama-sama kita bersama keluarga saling dukung, saling doa. Yang terjadi
sehingga saya tenang, saya ikut operasi, saya luar biasa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mengatakan bahwa doa pasti akan menyatakan segala sesuatu untuk kita, asalkan kita beriman dan kita lakukan bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sebelum kita keluar, silakan